Halo, selamat datang kembali di sesi Deep Dive kita. Kali ini kita bakal langsung menyelami materi yang Anda bagikan soal cara bikin struktur folder yang efektif, yang logis gitu. Betul. Panduan yang Anda kasih ini, ya ampun, kelihatannya ringkas tapi isinya daging semua ya, strategi praktis. Hahaha, ya semoga bermanfaat ya. Oke, jadi misi kita bareng-bareng nih, mengekstrak intisarinya. Biar apa? Biar file-file Anda itu gampang ditemuin, ngelolanya juga enak, nggak bikin stres. Dan yang penting lagi, bantu Anda tetap fokus. Nggak peduli Anda kerja sendiri atau ada tim. Nah, itu dia. Karena masalah klasik banget kan, cari file yang rasanya kemarin ada, sekarang kok susah banget nemunya. Kayak hilang ditelan bumi digital. Persis! Siapa sih yang nggak pernah ngalamin? Oke deh, mari kita bedah bareng. Gimana panduan ini nawarin solusinya? Siap. Jadi, fondasi utamanya itu yang ditekankan di panduan Anda soal bikin struktur tingkat tinggi yang intuitif. Maksudnya, ya gampang dipahami lah sama siapa aja yang pakai. Intuitif ya, kuncinya. Iya, ada ide menarik nih. Coba deh pikir pakai kerangka departemen. Kayak, ya, keuangan, pemasaran, operasi gitu. Meskipun Anda sekarang mungkin masih solo. Menarik. Walaupun sendirian, tetap pakai struktur ala departemen gitu. Kenapa tuh? Justru itu. Ini buat persiapan skalabilitas Anda tahu. Jadi kalau nanti tim Anda berkembang, kerangkanya udah ada, udah siap gitu. Nggak perlu ngerombak total lagi. Oke. Jadi mikir ke depan ya. Tapi gini, kalau kerjaan saya itu lebih banyak basisnya proyek. Yang kadang ya tahu sendiri. Melibatkan pemasaran iya, operasi juga iya. Gimana tuh? Apa dibahas juga? Tentu. Selain departemen, panduan Anda juga nyebut proyek sebagai unit organisasi penting. Keduanya bisa jalan bareng kok. Nah, ini nih seringnya muncul godaan duplikasi di sini. Godaan duplikasi? Maksudnya? Gini, misalnya ada laporan proyek, itu kan bisa jadi relevan buat folder pemasaran, tapi juga relevan buat folder, katakanlah, proyek alfa. Nah, banyak orang akhirnya ya udah di-copy aja filenya ke dua folder itu. Oh iya, kebayang sih. Biar gampang nemunya di masing-masing tempat gitu ya. Tapi malah jadi ada dua file yang sama persis dong. Nah, itu dia masalahnya. Bisa bikin kacau kan nanti, versi mana yang paling baru, kalau ada revisi gimana, repot. Bener juga. Terus, strategi di materi ini gimana buat ngindarin itu? Disinilah panduan Anda ngasih solusi cerdas, pakai pintasan, shortcuts gitu loh, jangan diduplikasi filenya. Pintasan ya? Oke, gimana tuh cara kerjanya? Jadi, file aslinya itu tetap aja ada di satu lokasi utama. Misalnya, ya di folder proyek alfa tadi. Terus Anda tinggal bikin pintasan ke file itu di dalam folder pemasaran. Gitu. Jadi kayak bikin banyak pintu masuk gitu ya ke file yang sama, tapi filenya sendiri cuma ada satu, nggak ada kopiannya. Jaga single source of truth gitu ya istilahnya. Persis. Jenius kan? Manfaatnya gede banget loh. Struktur asli tetap rapi, nggak ada data ganda yang bikin bingung, tapi filenya gampang diakses dari mana aja yang relevan. Ini bisa bikin orang lebih fokus ya sama tugasnya. Nggak perlu loncat-loncat antar folder terus-terusan. Betul sekali. Intinya buat Anda, ya hemat waktu, ngurangin potensi salah pakai file versi lama, efisien pokoknya. Oke. Selain soal tata letak sama duplikasi tadi, ada lagi nih yang sering kelewat. Soal keamanan sama akses. Gimana? Disentuh juga nggak di panduan ini? Ini gimana tuh? Contohnya, ya siapin aja folder khusus, misal eksekutif atau rahasia. Isinya dokumen sensitif strategi bisnis, data keuangan detail yang aksesnya ya terbatas banget. Cuma pimpinan misalnya. Masuk akal. Ini berlaku juga kalau kita kerja bareng pihak luar gitu. Konsultan atau vendor misalnya. Tepat sekali. Catatan Anda itu nyaranin bikin subfolder spesifik. Jadi aksesnya dibatasin cuma buat mereka. Isinya ya cuma yang relevan sama kerjaan mereka aja. Jadi data internal lain tetap aman ya? Betul, mereka nggak bisa lihat atau akses file lain di luar lingkup kerja mereka. Jadi lebih aman. Nah, terus ini nih. Nasib file dari proyek yang udah kelar atau materi yang udah nggak relevan lagi gimana? Kan sayang kalau menu-menuhin folder utama. Bikin jadi kayak kuburan file lama. Iya, kuburan file. Nah, tujuan pengarsipan kan emang itu. Mindahin konten yang udah nggak aktif biar folder kerja utama kita tetap ramping. Isinya yang relevan aja. Fokus ke kerjaan sekarang dan nanti. Ada cara khusus buat ngarsipinnya?
Ada sih strategi deep archive terpusat gitu buat file yang udah lama banget. Tapi panduan Anda ini lebih nyaranin pendekatan yang lebih kontekstual. Kontekstual gimana maksudnya? Bikin aja folder archive di dalam setiap folder utama yang relevan. Jadi misal, di dalam folder klien A ada subfolder archive klien A. Di dalam folder pemasaran ada archive pemasaran Q1. Gitu seterusnya. Oh, jadi arsipnya nggak hilang konteksnya ya, tetap di dalam rumahnya gitu. Pinter juga. Ada tips praktis lain nggak soal arsip ini? Ada trik penamaan simple tapi ngebantu banget. Disarankan pakai awalan kayak x.archive atau z.archive gitu buat nama folder arsipnya. X atau Z? Kenapa gitu? Simple aja, biar secara otomatis folder arsip itu letaknya ada di paling bawah daftar file atau folder Anda. Kan kalau diurutkan berdasarkan nama, huruf X atau Z itu di akhir. Jadi nggak ganggu pemandangan folder-folder aktif di atasnya. Wah, detail kecil tapi cerdas ya. Biar nggak kesandung folder arsip pas lagi buru-buru cari file aktif. Nah, itu dia. Kenapa Anda perlu peduli soal ini? Ya, biar itu tadi, nggak keganggu sama informasi lama pas lagi butuh yang baru. Biar fokus. Jadi, kalau saya simpulkan ya, struktur folder yang baik menurut panduan Anda ini tuh bukan cuma soal rapi-rapian aja ya, tapi lebih ke bangun sistem. Sistem proaktif yang emang dirancang buat gampangin kita nyari, ngelola, sama jaga fokus ke yang penting. Sistem yang ngedukung cara kerja kita. Tepat sekali. Sistem yang kerja buat Anda, bukan malah Anda yang dibikin repot sama sistem. Oke, mantap banget pembahasannya. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini, coba deh kita renungin sejenak. Di luar manfaat efisiensi teknis ya, soal gampang nemu file dan lain-lain, pernah nggak sih Anda kepikiran gimana struktur digital kita, yang rapi atau malah yang berantakan itu, secara halus bisa ngaruh ke kejernihan kita mikir, ke fokus mental kita, atau bahkan mungkin ke kelancaran proses kreatif kita sehari-hari? Pertanyaan menarik itu. Ya kan? Coba direnungkan. Oke, sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.